Maaf Ibu, kameranya belum siap tadi. Saya ulangi lagi Bu ya, biar berkah ya. Ibu pengen berkah yang sempurna? Jawab salam saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, kalau saya mengucapkan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanun. Tambah. Udah paling panjang itu. Jadi ucapan itu wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita memberikan penghormatan atau kita dihormati oleh orang lain, maka balaslah penghormatan itu yang sepadan atau yang lebih baik atau yang sepadan. Bi ahsana minha aw rudduha. Jadi kalau saya mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah, tambah warahmatullah. Kalau saya Assalamualaikum warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanun. Ya, waridwan boleh, mau ditambah ya, waridwan boleh ya. Wabarakatuh juga kan, wabarakatuhu kan ya, wabarakatuh. Jadi diwakafkan, dimatikan ujungnya, waridwan. Saya itu dapatkan, saya itu dulu lagi sanawiyah dulu. Ya, lagi sanawiyah dulu, masih ingat sampai sekarang. Jadi guru itu dulu, guru agama, seperti itu ngasih tahu. Baik Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Bait, yaitu Ibu Narsih ya. Ibu Narsih sekeluarga besar. Yang saya hormati Ketua Kerukunan ya, Ketua Ikmaja, yaitu Ibu Warsiti. Hadir hari ini. Oh, yang ngaji tadi luar biasa ya. Tidak ada lagi yang tadi yang bisa ngaji kecuali Bu Ketua. Oh, giliran. Oh, gilirannya ya. Alhamdulillah. Iya. Ini pendiri ya Ibu Warsiti. Kemudian sekarang ketuanya? Pendirinya Bu Hajah Tumanina. Oh, Bu Hajah Tumanina, beliau di Jawa ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati pula seluruh hadirat yang hadir pada kesempatan sore hari ini, baik yang asli Ikmaja maupun yang KW yang simpatisan. Karena setelah saya dengar waktu saya pertama ngisi dulu itu di mana ya waktu itu? Iya, di Gang Senyum itu. Jadi Ikmaja itu awalnya betul-betul ikatan keluarga apa? Masyarakat asal Jawa. Tapi ternyata karena ada masyarakatnya juga, karena masyarakat itu sekarang kita campur baur, ada juga yang senang ikut. Mungkin kalau bahasa yang ininya orang barat itu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Samandonya ya, mungkin ada suaminya mungkin yang itunya. Enggak, bagaimana? Sama sekali enggak ada. Oh iya, betul-betul ikut aja, pengen tahu apa itu Ikmaja. Ternyata Ibu Nelly, ada Ibu Nelly? Oh, Ibu Nelly ini ya. Tadi saya juga kaget habis sholat asar. Aduh,
Apakah kayak yang kemarin? Kata sekarang nelponnya kemarin kan beliau itu. Waduh, saya nelpon lagi tadi. Oh betul hari ini. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Kadang-kadang saya itu kalau pas nggak dicatat banyak lupanya. Nah itulah harus dicatat ya. Karena memang ada ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apabila kamu berhutang kepada seorang, maka hendaklah faktub, hendaklah dicatat. Ya, ini ibaratnya kan hutang kalau saya ini tidak ke sini kan, jadi hutang, ya menjadi hutang. Alhamdulillah sekarang sudah terbayar dengan saya hadir. Baik, jamaah rahimakumullah, ibu-ibu yang saya hormati, kita pada hari ini, Bu, sudah masuk kepada bulan Rajab pekan pertama ya, Bu. Ada yang tahu, Bu, hari ini bulan Rajabnya tanggal apa? Tanggalnya tanggal berapa? Bulan Rajab? Tanggal 3, 4 atau 5? Yang 4 berapa orang? Ya, yang 5? Ya, saya barusan ngelihat di HP, HP kan digital ya. HP itu digital, ya biasanya begitu, sesuai dengan waktu sholat. Jadi hari ini tanggal 5 Rajab. Ya, di HP tanggal 5 Rajab, betul Bu? Tanggal 5 Rajab, karena waktu pas saya Jumat kemarin itu tanggal 1 Rajab. Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad. Ya, makanya saya lihat itu di Jumat waktu itu. Jumat, Sabtu, Senin, Selasa. Sekarang apa nih? Sekarang Selasa. Ulang lagi ya. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Betul 5 sekarang. 5. Iya, tanggal 5 ya. Tuh, Ibu tanggal 5 kan, Bu? Waktu sholat. Iya. Ya, kita percaya kepada yang ahli falaknya ya. Ahli falaknya di situ digital itu di sana. Karena itu sudah dihitung di situ. Nah, yang jelas, Bu, nanti kalau sudah Rajab apa, Bu? Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Jadi Ramadan berapa bulan lagi? Dua bulan ya, 2 bulan. Karena nanti kan kalau udah habis akhir habis Sya'ban, Ramadan. Jadi kalau pas ditanyakan kapan bulan puasa Ramadan, ya tanggal 1 Ramadan gitu. Jangan kita malah kapan nanti tanggal 30 April. Aduh. Udah kita menggunakan Ramadan ya Bu ya, biasakan. Karena nanti nggak pakai tanggalan itu, karena nanti kalau dihisab itu pas kita majelis ya, majelis apa itu Bu? Untuk menentukan tanggal 1 Ramadan itu ada perkumpulan dari semua ahli ilmu hisab dan ilmu falak. Ya, ilmu hisab ya tergolong termasuk Muhammadiyah, juga ngikut di situ. Ya, utamanya juga melihat hilal, ya, melihat hilal. Nah, pada bulan Rajab ini kita masih dalam posisi mengawali daripada nanti Ramadan, awal bulan Ramadan. Katanya dikatakan dalam sunnah Rasul, Rajab ini termasuk gerbangnya mau masuk bulan Ramadan, termasuk ya untuk gerbangnya. Jadi persiapan kepada bulan Ramadan. Tadi disampaikan dalam Quran surat Al-Isra ya Bu. Surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan ayat berapa tadi Bu? Ayat 4. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, supaya kami memperlihatkan kepadanya dari sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka di sini Allah ingin mengingatkan kepada seluruh umat manusia dari dulu 14 abad yang lalu sampai detik ini, bahkan nanti sampai hari kiamat, bahwa yang pertama telah terjadi kejadian yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa itu disebut dengan mukjizat. Mukjizat, kejadian luar biasa, artinya tidak pernah bisa ditiru oleh manusia sampai nanti hari kiamat. Itu namanya mukjizat. Tidak bisa ditiru. Sebaliknya kejadian yang luar biasa juga, tapi bisa ditiru, bisa dipelajari, namanya sihir. Namanya sihir. Ini kejadian yang luar biasa, yang bisa ditiru, dan ada gurunya. Gurunya siapa? Setan, laknatullah. Itu kalau sihir. Maka kalau ada istilah, Bu, mohon maaf ya, kalau ada istilah teluh, apalagi, ya bangsa-bangsanya jurik-jurik begitulah, santet, gitu. Itu musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar musuh kita, tapi juga musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi zaman modern, Bu, sihirnya juga modern juga. Ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya enggak, Bu? Bu, uang, tahu Bu uang? Bisa jadi sihir enggak uang? Bisa. Bisa jadi sihir, uang itu. Itu ada orang itu pernah Bu. Jadi orang itu entah apa ya, entah memang dia itu mau keilmuannya gitu ya. Jadi dia demonstrasi pelepah pelepah pisang atau daun gitu. Diemek-emek set kayak sulap gitu, jadilah duit. Gitu. Jadi dah duit. Duit, Bu. Mau berapa dia minta? Mau 50-an, mau 100-an, atau apa ya yang paling besar sekarang 100-an ya, yang paling besar. Tapi namanya sihir, Bu. Sihir itu intinya membalikkan mata kita. Bukan yang sebenarnya. Ya, Ibu ya, itu. Akhirnya orang itu ya tertipu tadi. Begitu dia sudah dijual, emasnya sudah dijual barangnya, ketika orangnya sudah nggak ada, duitnya kembali jadi daun. Nah, kita inginkan, Bu, kondisi kita saat sekarang ini, kita harus menjauhi keyakinan, kepercayaan kepada yang sifatnya kayak seperti itu, khurafat dan seterusnya. Kalau hari ini ada orang yang percaya kepada begitu-begituan, berarti kita termasuk golongannya. Maka ini penting, keyakinan, akidah ini penting, harus kita luruskan. Makanya dengan forum Hikmajah ini bukan hanya sekedar silaturahmi, ya silaturahmi itu juga iya di dalamnya, karena dengan silaturahmi kita dapat ilmu,
dapat minum, dapat apa lagi Bu? Dapat teman, dapat pengalaman-pengalaman yang lain. Ini dengan adanya kita kumpul-kumpul seperti ini, ya Bu ya. Tapi juga salah satunya adalah kita akan mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu bukan juga hanya sekedar ilmu pengetahuan, ada juga yang ilmu pengetahuan itu wajib untuk kita lakukan. Maha suci Allah tadi yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung mi'raj, naik ke langit sampai langit yang ke-7, sampai mustawa bahkan. Nah, langit yang ke-7 ada tempatnya yang namanya mustawa. Di situ suatu tempat yang mana di situ tidak ada pun satu pun hamba Allah yang sanggup sampai ke sana, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas izin Allah juga itu, ya, bukan karena kemauan beliau. Atas izin Allah, salah satunya adalah kendaraan yang sampai ke sana itu adalah buruk yang dikendarainya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, dikatakan oleh malaikat Jibril, wahai kekasih Allah, mohon maaf saya tidak sampai ke sana ngantar engkau. Saya sampai di sini aja, ya. Ibaratnya kalau rumah ke rumah Bu Narsi ini sampai jalan itu aja gitu. Nggak sanggup sampai nyebrang ke sini, bahkan sampai masuk ke rumahnya nggak berani. Itulah juga adabnya daripada malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat itu sosok makhluk Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nggak pernah membangkang, nggak pernah melenceng, nggak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sami'na wa ata'na. Beda dengan kita, Bu. Kalau kita aksaruhum, kebanyakan kita itu adalah sami'na wa asaina. Ya Bu ya. Ya, mendengar tapi dablek ya gitu ya. Ya istilahnya. Cuman ngerungu gitu aja, ngedengar, tapi banyak yang kalau anak saya cuman ngomongnya iya, iya aja. Iya, ayo sholat. Iya. Nanti deledek dulu. Loh, katanya bangun. Ini lagi melek begini. Nah, melek dulu. Luar biasa. Nah, itu, jadi saya nggak nutup-nutupin ya, anak saya juga seperti itu, tapi ini Bu bertahap. Karena kita itu, kata Allah dalam Al-Quran, ya, wastabir ala sholah. Kamu hendaklah bersabar ketika memerintahkan sholat. Ya bersabar, Bu. Bersabar seperti itu. Karena memang bersabar itu adalah merupakan bagian dari amal soleh kita. Bersabar itu merupakan bagian daripada amal soleh kita. Bahkan nanti kalau kita tuh bersabarnya benar-benar ya, bersabarnya itu dalam rangka untuk goalnya nanti, dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu, sabar ini adalah merupakan kekuatan yang luar biasa. Itu sabar. Jangan sampai ada orang ngomong, saya sudah sabarnya sudah habis kesabaran saya. Jangan begitu. Kalau orang sudah ngomong habis kesabaran saya, itu namanya berputus asa dari rahmat Allah. Ya Bu ya, wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, ya, dari ayat yang pertama tadi yang bisa kita ambil hikmahnya adalah bahwa kita semua, Bu, dalam kehidupan kita juga sehari-hari itu akan juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Tapi tidak menyamai apa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita terjadi pada diri kita, Bu, kejadian-kejadian itu yang di luar nalar kita, yang di luar kekuasaan kita, kemampuan kita, itulah disebut dengan ma'unah. Apa, Bu? Ma'unah itu bukan ma'unah, Bu, bukan ma'unah ya. Ma'unah, bukan ma'unah, bukan. Ma'unah itu artinya pertolongan dari Allah kepada orang-orang yang pertama, orang-orang yang sholih.
dan solihah. Yang kedua, orang yang terzolimi. Itu bisa saja mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terzolimi. Yang ketiganya, barangkali orang-orang yang sedang betul-betul hajatnya sampai ke puncaknya. Ya, sampai kepada puncaknya itu kok belum juga. Ya, itulah yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kehidupan ini tidak akan pernah Allah berhenti membiarkan orang itu berkata beriman sebelum aku uji. Ahasiban nas ayatroku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Tidak akan aku biarkan manusia, ya, mereka itu berkata beriman sebelum aku coba. Dan cobaan itu ada dua, ada khair, ada syar. Ya, ada yang bagus, ada yang buruk. Dua-duanya cobaan. Dua-duanya cobaan. Kadang-kadang kita berhusnuzon kepada Allah. Ya Allah, saya ini kok begini terus gitu ya. Begini terus kehidupannya itu. Mungkin terlalu malang atau ya dalam kehidupan terlalu sedih dan seterusnya. Nggak pernah berhenti. Bisa jadi seperti itu. Padahal itu sebenarnya kalau kita mau itu persepsi kita dirubah dari tadi kita dalam kondisi kita kalut pemikirannya, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah. Berbaiklah sangka kepada Allah. Maka ini akan berubah berbalik 180 derajat dari yang tadinya kita selalu bersedih, ya selalu berburuk sangka kepada Allah, maka kita akan berbaik sangka kepada Allah sehingga hati kita menjadi tenang. Yang tadinya sedih, ini akan legowo. Biasanya begitu. Sekarang saya tanya kepada Ibu, mending kita dipuji atau mending kita dicaci, Bu? Ya, Bu. Coba, nih Ibu yang ini nih, yang paling depan tadi yang ngasih sama saya. Mending dipuji apa mending dicaci? Oh, mending caci. Oh, berarti kalau Ibu itu lebih sabar dicaci daripada dipuji. Benar gak? Nah, kalau dipuji, kenapa Bu kalau dipuji? Oh, takut terpesona, takut apa namanya, malah melambung ke sana ya, nah, gitu ya. Sehingga kita lupa dan seterusnya. Bisa jadi begitu. Tapi juga dua-duanya, ya baik itu dicaci ataupun dipuji, makanya tadi Allah aku akan coba kalian itu dengan khair, dengan kebaikan. Kalau dipuji kan kebaikan Bu ya, kebaikan. Sedangkan dicaci itu adalah suatu keburukan bagi kita, barangkali begitu. Tapi yakinlah Bu, ada positif, ada negatifnya. Makanya ada pepatah mengatakan, dah, kalau kamu ingin tahu asli dirimu sendiri, tanyakan sama musuh. Betul? Musuh itu kadang-kadang jujur kan Bu ya? Oh, kamu itu, gitu ya. Nah, gitu kan bahasanya kan gitu ya. Kalau musuh kan cari-cari kesalahan kan gitu kan, cari-cari kesalahan. Memang dicari kesalahan kita itu. Kalau kamu ingin tahu tentang dirimu, tanyakan sama musuhmu. Yo pasti mau dibongkar semua kerusakan-kerusakan kita kan begitu. Gitu. Tapi kalau kita misalnya mau cari kebaikan-kebaikan, mah tak usah ya, tak usah itu. Tadi betul kata Ibu tadi, mending dicaci daripada dipuji. Makanya kalau dipuji, segeralah kita ucapkan apa Bu? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, supaya apa? Supaya tidak berbangga-bangga hati kita ini. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah. Amin ya robbal alamin. Jadi ketika nanti Allah akan perlihatkan kepada kehebatan-kehebatan kita, sebagaimana Allah memperlihatkan ya salah satu tanda-tanda kebesaran Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita tiba-tiba menjadi orang yang terpuji di tengah-tengah masyarakat, menjadi orang-orang yang mungkin kebaikan-kebaikan kita kepada masyarakat itu memang nyata adanya, cuman kita juga tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah tetap karuniakan kepada kita itu keistiqomahan, Bu, ya kan? Kemudian juga dengan ketulus ikhlasannya itu Allah jaga terus menerus. Karena memang manusia itu sifatnya tadi gampang-gampang menyimpang dari hal-hal yang lurus. Nah, insya Allah
Dengan adanya kita selalu berinteraksi dengan orang-orang solih, dengan wong kang soleh seperti ini, Bu, ini akan menjaga ya kebaikan-kebaikan kita. Walaupun misalnya tetangga kita itu dari dulu sampai hari ini negor kita belum pernah ya, Bu. Kita duluan, Bu, yang negor. Kita duluan yang negor. Ya toh? Karena kita ini kadang-kadang selalu persepsi berbeda. Mungkin ngelihat dari tampilannya, oh, orang ini kok sombong kan gitu ya. Tiba-tiba suatu saat, Bu, suatu saat kita dalam kondisi kejepit. Nah, kejepit ya, kejepit itu mungkin ekonominya dan seterusnya. Tiba-tiba nggak nyangka dia tuh lihat ada apa, Bu? Kita lagi kelihatan ngelamun. Oh, kita mau ngomong itu malu kan gitu ya. Oh, langsung ini, Bu, ini ada sedikit nih, ada sedikit uang kan gitu. Alhamdulillah, kok kayaknya tahu dia tuh urusannya kan gitu ya. Nah gitu. Padahal itu waktu itu tetangga kita itu kelihatan dinilai oleh kita nih orangnya sombong. Nah, gitu ya. Yang penting tadi, Bu, bertetangga itu adalah komunikasi. Komunikasi yang penting bertetangga itu. Gitu. Ini dekat-dekatan, kadang-kadang ada yang nanya, Pak, di mana rumahnya Pak Asep? Nggak tahu. Waduh, rumahnya Pak Asep nggak tahu. Padahal saya di situ sudah 25 tahun, di tempat itu belum pindah-pindah. Ya disitulah tempat situ gang sempit, halamannya itu ya jalan itu, nggak pindah-pindah. Ya, sampai Bu Nelly juga belum pernah ke rumah saya itu. Oh sudah ya, sudah. IKM katanya dulu, iya karena beliau orang IKM ya. Alhamdulillah. Jadi itu, jadi manusia ya. Kalau kita diberikan satu kebajikan oleh seseorang, maka tadi harus dibalas dengan yang lebih baik. Kalau tidak, paling sepadan. Ya, paling tidak sepadan. Jadi kalau hari ini Ibu ya pernah dikasih, hari ini tadi pernah dikasih bubur ayam pagi-pagi, yaitu ada yang ngasih bubur ayam, Bu. Ya, bukan berarti berharap besok nanti kamu ganti ngasih apa sama saya. Jangan juga begitu, Bu. Jangan juga begitu. Siapa tahu orang itu nggak bisa membalas, tapi orang lain ke kita. Nah, itu. Tapi tanda-tandanya kita sebagai bertetangga untuk saling ngasih mengasihi, untuk saling menjaga, salah satunya adalah itu, Bu. Kita kasihi apa yang kita mampu dari kita. Kasihkan. Nah, inilah kehidupan kita bermasyarakat. Nah, kemudian, Bu, di bulan Rajab ini yang perlu kita perhatikan, yang pertama, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu pastilah kalau udah di bulan Rajab doanya tadi, Bu, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berilah kami keberkahan yang sempurna. Luar biasa. Ini yang menerjemahkannya juga luar biasa nih. Allahumma barik lana. Ya, kalau Allahumma barik lana itu ya biasanya ya Allah berkahilah kami. Gitu aja udah. Berkahilah. Ini keberkahan yang sempurna. Waduh, yang sempurna itu bisa diterjemahkan masing-masing, Bu, ya. Yang sempurna itu artinya ya sempurna, namanya sempurna ya, Bu. Sempurna. Kalau kita misalnya dikasih harta ya, Bu, hartanya itu betul-betul berkah, kemudian bisa dirasakan oleh keluarga khususnya, dan juga bisa betul-betul ya apa yang kita inginkan bisa dengan harta itu dan berkah. Itu namanya berkah yang sempurna. Sebenarnya walaupun tanpa ada kata yang sempurna, innallaha sami'un alim. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sudah tahu, aku tahu apa yang kau mau. Kan gitu. Aku tahu apa yang kau mau.
Tapi karena kita manusia ini ya ingin apa yang diinginkan itu betul-betul terasa dalam dirinya. Maka mari Bu, meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah di bulan Rajab. Nah, ikonnya tadi adalah bahwa Rasulullah pertama kali mendapatkan perintah dari Allah adalah dengan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Yang sebelumnya 50 dikurangin banyak 9 kali, jadi tinggal 5 kali. Bayangkan Bu, kalau seperti zaman Nabi Musa, kata Nabi Musa, kamu Muhammad dan umatmu bakal mampu. Kalau kamu sih mampu, tapi umatmu nggak bakal mampu. Ya, kami aja yang umatnya gede-gede begini nih, letoy ya, nggak kuat melaksanakan perintah Allah untuk ibadah begitu banyak yang tidak kuat, apalagi umatmu yang kecil-kecil itu. Ini aja betul Bu, betul ini. Suruh ngurangin lagi 5 lagi, habis kalau disuruh ngurangin 5 lagi, kata Nabi Muhammad, malu ogah. Ya sudah, ya akhirnya turunlah ke bumi, sebelum sholat subuh sudah nyampe lagi di Masjidil Haram. Ya, pada waktu itu kebetulan sahabat utamanya Abu Bakar tidak sholat subuh, Bu. Bukan karena apa ya, mungkin skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin tahu bagaimana kehebatannya, keimanannya Abu Bakar. Ya toh? Tapi orang munafik Bu, orang munafik itu intel benar selalu. Betul katanya. Benar nih, ini konten ini katanya. Wah, ini sumber informasi nih. Coba nanti kalau Abu Bakar ini tak tanya ya tentang apa yang disampaikan oleh Muhammad itu, kalau Muhammad itu telah melaksanakan perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7 untuk mendapatkan sholat 5 waktu. Percaya enggak? Ternyata Bu, setelah ditanyakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Jahal, Abu Lahab, jangankan itu, ya, jangankan masalah itu, lebih daripada itu kalau Muhammad yang melakukannya atas izin Allah, saya percaya. Gede. Memang betul-betul nih orang ini debleknya dua-duanya, kan gitu ya, gitu. Ya betul Bu. Makanya betul ada hadis kalau keimanannya Abu Bakar itu ditimbang dengan keimanannya manusia sedunia ini, masihlah berat keimanan Abu Bakar. Itu betul Bu, bisa diuji. Abu Bakar ini adalah kenapa disebut Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kedua-duanya Abu Bakar sama As-Siddiq itu bukan nama dia asli. Gitu. Waktu dia kecil disebut dengan Abdul Ka'bah. Kan gitu ya. Waktu dia kecil, saya lupa nama aslinya ya. Abu Bakar, bapak yang pagi-pagi. Bakrun itu kan pagi-pagi. Gitu. Bapak yang pagi-pagi, bapak yang segera, banyak itu kalau istilah dalam bahasa Arab. Siddiq itu yang sangat membenarkan apa-apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kunyahnya itu beliau itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang benar-benar selalu gercep ya di dalam menyambut segala seruan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak pernah sedikit pun ragu. Makanya gelarnya itu beda, Abu Bakar As-Siddiq. Wah, ini kalau kita ya saat sekarang ini, kalau bukan Pak Asep barangkali yang ceramahnya ataupun saya juga dulu dari penceramah-penceramah yang lain, bisa jadi kita juga goglek-goglek juga ya, apa benar gitu. Ya, kalau kita diukur dengan sekarang kenyataan perjalanan dari Poncowati ke mana? Ke Bandar Jaya aja kalau lagi macet susah kan Bu ya, kecuali naik pesawat ke atas. Kalau lagi macet ya Bu, aduh saya nih Bu, kadang-kadang ya jam 11 dari Kecubung mau melaksanakan khutbahnya jangan jauh-jauh, di sini aja di tempat saya di Nurul Islam, itu hampir setengah jam lebih Bu ya. Karena apa? Macet. Kalau saya nggak tuh lewat belakang supaya nggak kena macet. Lah ini kendaraannya Rasulullah disebut dengan buruk. Buruk itu kilat di atas kilat. Bahkan buruk itu disinyalir itulah kendaraan nanti di surga. Ya Bu ya, katanya begitu. Saya ini
pingin ke anu, tahu-tahu sudah jelek udah di tempat situ. Kan begitu. Katanya itu nanti Bu ya. Ini kehebatan nanti. Saya ini pingin buah yang kayak di dunia dulu itu. Dulu di dunia nggak pernah namanya makan buah kiwi. Ya betul, saya sampai hari ini belum makan buah kiwi. Insya Allah nanti di surga ibu akan makan buah kiwi itu, Bu. Pak Asep, tenang aja Pak Asep ya. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin ya robbal alamin. Ya, ya kan gitu ya kan? Ya tuh nanti di sana. Dan di surga itu Bu, buahnya beda Bu. Ya, jadi akarnya di atas, buahnya di bawah. Beda kan sekarang Bu ya? Sekarang ya, dulu mah akarnya di atas Bu kalau di surga, buahnya di bawah. Jadi tak usah ngambil, tak usah apa naik-naik lagi. Ngambil, tinggal ngambil aja. Ya, itulah kehebatannya nanti. Dan semuanya itu insya Allah Bu, kalau di bulan Rajab kita sudah mulai, yang punya utang Bu, banyak nggak di sini yang punya utang puasa? Ya sudah dibayar, alhamdulillah. Yang belum dibayar masih ada, bayar Bu. Karena itu hutang sama Allah. Kalau hutang sama Allah, bayar sama Allah. Kalau hutangnya sama manusia, bayar sama manusia. Gitu ya. Jadi hutang itu masing-masing. Nah, itu. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah nggak pernah batal puasanya, ya udah aman itu. Ya toh. Udah aman, jadi sudah sempurna lah dari puasanya. Ya toh. Tapi kalau yang masih usia-usia muda itu pasti itu ya. Usia-usia muda 40 tahun ke bawah ini, ya pasti kalau itu setiap bulannya ada ya kena potongan. Nah, tadi potongan bonus, ya bonus ya. Tapi itu pun nanti jangan lupa bayarnya bonus itu kan. Ini sudah bulan Rajab ya. Saya nguprak orang-orang di rumah itu, aduh luar biasa. Ayo puasa. Kalau saya aja yang nggak pernah batal puasanya puasa kata saya. Ayo puasa. Gitu ya. Tapi anak-anak itu kadang-kadang begitu. Nanti awas kata saya ya. Jangan nunggu lagi ini. Ini sudah bulan Rajab, udah tanggal 5. Ya, belum kamu nanti kepotongan lagi, nanti halangan lagi dan seterusnya, aduh susah lah. Ya. Jadi itulah Bu, ya kita sebagai orang tua nguprak Bu, nguprak di rumah, ya jangan sampai anak kita ya termasuk golongan orang-orang yang lalai dari hutang-hutang puasa itu. Kenapa? Ada saya pernah dengar Bu, kalau kita ini berkali-kali tidak membayar hutang itu akan mendapatkan denda ya Bu ya. Nah, dendanya saya nggak tahu, Allah yang akan mendenda nanti Bu. Ya, takutnya kita belum bayar utang, kita sudah dipanggil oleh Allah. Nah, kapan lagi kita membayar utang kan gitu ya. Nah, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niatkan dulu saya akan membayar hutang lunas pada bulan Rajab ini. 2 hari saya berturut-turut, 3 hari berturut-turut, nggak apa-apa Bu, nggak bakal mati kita, insya Allah. Gara-gara tadi bayar utang itu puasa ya, insya Allah. Jangan besok puasa, besok enggak, besok puasa, besok enggak. Api juga kalau itu dari awal ya. Tapi sekarang tinggal beberapa hari lagi loh Bu. Ya jangan kayak gitu lagi. Takutnya kita nanti sebelum waktunya ya Ramadan tiba, malah kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap hutang. Walaupun kita sudah ada niatnya, ya mudah-mudahan Allah akan memberikan ijabah ya kepada niat tulus yang ikhlas tadi. Itu yang harus kita tingkatkan Bu di bulan Rajab adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat 5 waktunya Bu, kita tingkatkan kualitasnya. Kualitasnya Bu, yang sudah sholatnya ya sholat, sekarang sholat, kualitas sholat itu harus kita tingkatkan. Di rumah kalau ibu-ibu jamaah apa enggak Bu? Kadang-kadang jamaah sama anak. Kadang-kadang ya. Jadi ada 4 Bu. Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Coba yang sekarang yang selalu. Yang selalu, coba angkat tangannya. Yang selalu. Mohon maaf nih saya evaluasi. Oh, selalu itu ya. Ya. Ulangi lagi Mbak, Ibu. Selalu itu. Subuh, maghrib sama isya. Alhamdulillah. Tinggal 2 waktu lagi ya Bu ya. Tinggal 2 waktu lagi, yang 3 waktu sudah. Nah inilah maksud saya di bulan Rajab, mari bareng-bareng. Kendalanya kenapa Bu yang 2 waktu enggak Bu? Belum ya, ya. Nggak pernah ketemu dengan anak-anak sudah pada keluar atau mungkin suaminya. Masih ada ininya suaminya Bu?
sudah nggak ada. Anak-anaknya mungkin udah kerja gitu ya kalau siang hari. Rata-rata kalau duhur dan asar itu ada di pekerjaan. Tapi kalau maghrib, isya dan subuh, insya Allah sudah kumpul lagi. Makanya 3 waktu itu benar-benar kita manfaatkan untuk berjamaah. Ya kan Bu ya? Sholatul berjamaah ya afdalu min sholatil fadri bi asri ya bi isruna bi sabi wa isruna darajatan. Sholat sendirian, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Pahalanya 27 derajat. Nah gitu Bu. Kalau sendirian Bu, kalau sendirian, kira-kira khusyuk nggak Bu kalau sendirian? Kadang-kadang tuh, ya banyak kadang-kadangnya ya. Tapi kalau kita jamaah Bu, imamnya khusyuk, makmumnya nggak khusyuk, dapat nggak sholat berjamaah? Dapat. Sebaliknya ya, imamnya nggak khusyuk, makmumnya yang khusyuk, tetap dapat 27 derajat. Gitu. Yang susah itu dua-duanya nggak khusyuk. Setan yang ini, yang tepuk tangan. Ah ya, menang kata setan gitu ya. Tapi enggak juga Bu, enggak ya. Pasti ada salah satu yang khusyuk ya. Kita sudah sholat subuh Bu, sholat subuh berapa rakaat Bu? 2 rakaat. Gatunya kita naik lagi, nambah lagi. Subhanallah. Apa lagi orang itu di belakang? Imamnya rupanya enggak tahu, enggak sadar kalau itu nambah rakaat. Subhanallah. Enggak ada subhanallah. Ya. Imamnya mau ngikut lagi, wah merengkeng juga dia. Akhirnya ada munfarid aja dia imamnya, ya. Dalam hatinya nih imam geblek ini nggak tahu ya. Assalamualaikum. Imamnya sholatnya 3 rakaat. Nah, begitu ditanya, kenapa Pak Imam sholat 3 rakaat? Ya, saya itu tadi sudah melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diampuni. Ya nggak benar juga. Karena sholat itu ada Bu, ada aturannya, nggak sembarangan. Ya ini pentingnya kita ya, jangan sekali-kali kita jadi imam sholat kalau nggak ngerti ilmunya. Kalau jadi makmum ya masih mendingan Bu ya, kalau jadi makmum ya, kata bapaknya, kamu jadi makmum nanti sana ikut sholat ya, apa yang kata di sana kamu lakukan. Nah, pokoknya ikut aja, ikut imam. Kan gitu. Begitu sudah ngikut ya toh, ada kawannya gojekan ya, nginjek juga, injek-injekan gitu. Wah, itu. Nah, jadi bocah ya, kata bapaknya, pesan dia ingat, pokoknya kamu lakukan apa yang dilakukan di sana. Nah, itu. Akhirnya dari mulai takbiratul ihram sampai salam gocek terus malah gelut ya gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pahamkan ya kepada anak-anak di keluarga ya di bulan Rajab ini. Mari kita tingkatkan semua kualitas ibadah kita, termasuk di dalamnya adalah ibadah sholat. Kemudian yang kedua Bu, di bulan Rajab ini juga kita harus banyak-banyak bertobat kepada Allah. Banyak bertobat. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu 6 bulan setelah puasa dan 6 bulan sebelum puasa, beliau selalu berdoa kepada Allah, macam-macam yang diminta. Yang pertama adalah diminta, ya Allah, Allahumma taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadaru'ana wa ta'budana wa tamim taksirana birahmatika ya arhamar rahimin. Banyak sekali yang diminta oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita umatnya mau meniru siapa? Kalau nggak meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hajatuna ilaikal kasir ya Allah. Kebutuhan kita itu kepada Allah begitu sangat banyak. Betul Bu? Banyak sekali Bu. Banyak kebutuhan kita itu. Kadang-kadang kita itu sombong, nggak mau minta kepada Allah. Nah, kalau kita nggak minta sama Allah, nggak sholat juga dan seterusnya, ekonomi kita kok naik daun Bu. Awas Bu, itu namanya diuji oleh Allah ya. Dilulu oleh Allah, namanya istidraj. Jangan sampai, iya benar loh Mbak, saya setelah nggak sholat ini malah dagangan saya laku keras. Bu Haji itu ya, Bu Haji itu. Kalau Bu Haji itu katanya, saya ya
mau dagangan saya itu laku atau enggak hari ini, saya tetap sholat. Nah itu yang namanya istiqomah. Gitu. Jangan sampai kita ini, kadang-kadang kita diuji, bener nih, saya meninggalkan sholat duhur, malah banyak orang yang dagang. Ya betul, ya betul. Godaannya Bu, kita mau sholat, tiba-tiba datang orang dari mana itu ya? Dari mana kan itu? Pernah saya dagang dulu kayak gitu Bu. Mau sholat Jumat disuruh suban, ya mau sholat Jumat disuruh suban, sholatnya di Nurul Islam, ya gitu. Udah jalannya jelek, malah banyak itu, wah milih-milih sendiri tuh, pakaian-pakaian basahan, milih. Akhirnya saya malah nitip sama kawan sebelah, tolong, ya tolong ini. Nah, nanti kalau ini, tolong ya, karena sudah saya hitung ya, misalnya 25 ini udah. Kalau misalnya sisanya kan ketahuan gitu ya. Ya sudah, percayakan saya percaya. Ya udah saya naik mobil Bang Poli, pulang saya. Ya, bisa sholat Jumat di Nurul Islam. Tapi ya godaannya luar biasa. Itu Bu, kalau kita dagang, karena dagang itu ya godaannya di pasar itu luar biasa. Makanya kita insya Allah di bulan Rajab banyak-banyaklah bertobat kepada Allah, baik itu dosa yang kita sengaja ataupun yang tidak sengaja. Yang terakhir, yang ketiga, yang harus kita tingkatkan dalam persiapan di bulan Ramadan itu, di bulan Rajab adalah banyak-banyak bersedekah. Latihan Bu, latihan bersedekah. Sedekahnya nanti yang akan Allah tingkatkan berlipat-lipat itu di bulan Ramadan. Tapi kita mulai Bu, biasanya kan bersedekah itu berat ya Bu ya, benar nggak Bu? Ya apalagi kalau orang yang kita sedekahin itu nggak pernah ngalahin sedekah sama kita, kan gitu. Lagi-lagi begitu cobaannya, maunya dikasih aja nih orang ini, nggak kali-kali dia ngasih. Padahal tahu dia itu pernah juga ya, kayaknya sih makan enak kok, ini nggak pernah datang sampai ke kita kan gitu. Nah ini cobaan bagi kita. Yang penting kita itu ngasih, kan kita sudah tahu tangan kanan apa yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ada lagi, tangan kanan jangan tahu apa yang diberikan, tangan kiri jangan tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Silahkan Bu, itu prinsip masing-masing. Sirron wa ala niyah. Boleh sedekah itu terang-terangan, boleh juga sembunyi. Kalau kita nggak takut, nggak ikhlas, terang-terangan, sembunyi. Kalau kita sudah berani secara terang-terangan, tujuannya adalah ikhlas satu, yang kedua memberikan motivasi kepada yang lain juga boleh. Yang penting niat, innamal a'malu bin niat. Sedekah itu Bu, nggak perlu banyak-banyak Bu, banyak, mau jutaan, mau berapa, yang penting ikhlas. Sedikit, kalau nggak ikhlas gimana Bu? Gitu? Ya sudah sedikit nggak ikhlas pula. Diungkit-ungkit dan seterusnya gitu ya. Yang penting kita ini banyak ikhlas, atau ya sedekahlah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai hidup ini kita maunya diberi Bu. Iya, saya nggak bisa lu bersedekah, nggak bisa bersedekah dengan harta, bersedekah dengan tenaga. Kalau ada di tempat itu, misalnya nih Bu tuan rumah sama tadi, Bu Narsi, ya bulan besok mau ada hajatan, kita nggak bisa nyumbang pakai duit, nyumbang pakai tenaga. Udahlah saya panggungnya lah katanya. Ada panggung apa Bu, tukang masak gitu. Ya panggung. Udah saya ya berapa hari, 3 hari, ya udah saya aja. Oke, kebetulan saya lagi freelance. Gitu. Wah luar biasa. Kayak gitu juga kan di rumah nanti nggak masak lagi ya, udah dikasih sahabat Munarsi. Ya itu salah satunya itu Bu. Jadi kita ini nggak bisa dengan harta, dengan tenaga. Harta nggak ada, tenaga nggak ada, pikirannya hebat. Ya selalu ide-idenya itu bagus dan memang bisa diaplikasikan, bisa dinyatakan begitu. Bagaimana caranya ini begini? Ya kayak gitu. Bagaimana cara buat onde-onde yang enak itu gimana? Udah saya. Bagaimana cara buat bolu yang enak? Udah. Tak usah kursus sama orang lain, sama saya aja, gratis. Gitu kan? Nah, itu namanya sudah juga bersodako. Kalau kebaikan itu Bu, mandalla hasanatan, ya, falahu ajru minha, ya,
Barang siapa yang menunjukkan kebajikan, maka dia akan mendapatkan daripada pahala itu sendiri tanpa mengurangi orang yang melakukannya. Kita berikan tunjukkan seperti itu, Bu. Dan itu hanya nanti yang akan menjadi amal jariah. Hati-hati makanya, Bu, kalau ngasih tahu jangan ngasih tahu yang buruk, harus ngasih tahu yang benar, yang baik. Takutnya nanti kalau yang buruk, Bu, nih, ya, gitu ya. Cara jebol ini gini loh caranya, cara jebol ATM ini begini. Jangan, Bu. Ya, cara ngehack ini begini. Jangan itu, Bu. Jangan. Nanti kalau sudah orang dilakukan, Bu, Ibu terus kena saldo dia terus ya, karena aliran dosa itu sendiri sampai nanti alam barzahnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Intinya, Bu, mari saya dan kita semua di awal bulan Rajab ini, karena bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempersiapkan di bulan Ramadan, tingkatkan kualitas iman dan amal kita di bulan ini, salatnya, kemudian nanti kita banyak berdekat kepada Allah, bertobat, dan juga banyaklah kita bersedekah. Sebelum ditutup, ada pertanyaan atau apa yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, ini ada pesanan untuk kirim doa ya, sekaligus. Baik Ibu sekalian, mari kita sama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pertama adalah ditujukan kepada Bapak Muhdi bin Ahmad Salimin ya, Bu. Salimin apa Salmin, Bu? Salimin. Ini sudah almarhum semua. Kemudian yang kedua, Mbah Ahmad Salimin bin Hasan Pajdin. Yang ketiga, Bapak Yusuf. Yang keempat, Bapak Wardani bin Cokro. Kelima, Mbah Toimah binti Ahmad Irsyad. Keenam, Mbah Waqiah binti Cokro Prawiro. Yang ketujuh, Mbah Fatonah binti Muhdi. Liridaillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatal muqarrabin summal mujahidin fi sabilillah alamin khususan sultan auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami' ahlil kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha wa ususan aba'ana wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa asatina wa asatidatina wa masyayihin wa a'immatil muslimin wa ammatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ila arwahi Bapak Muhdi bin Ahmad Salimin wa Mbah Ahmad Salimin bin Hasan Pajdin wa Bapak Yusuf wa Bapak Wardani bin Cokro wa Mbah Toimah binti Ahmad Irsyad wa Mbah Waqiah binti Cokro Prawiro wa Mbah Fatonah binti Muhdi. Ghafarallahu lahum dunubahum wa taqabbal hasanatihim wa kafir sayyi'atihim biridha'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل حسناتهم وكفر سيئاتهم برضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqul qouli hadza nasru minallahi wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan siraman rohani. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi kita semua dapat mengambil hikmahnya dan bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara demi acara sudah selesai. Marilah kita tutup acara hari ini bersama-sama dengan baca lafaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada pembacara saya pribadi. Terima kasih. Oh iya Bu. Lebihnya kepada ibu-ibu semua saya minta maaf dan kepada Allah saya minta ampun. Astagfirullahaladzim. Sebelum pulang mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.